Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Kamis Legi, kodam pusaka ya. Jadi teman-teman Kamis Legi, kodam pusaka itu apa? Kodam yang menempati sebuah pusaka. Jadi kalau teman-teman Kamis Legi ya, punya yang namanya pusaka, maka dimungkinkan Anda akan menikmati atau memiliki ya, bukan menikmati. Anda akan memiliki yang namanya kodam pusaka. Ya. Kodam pusaka dan pusaka gaib. Ini sebenarnya sama saja. Ya. Jadi di dalam sebuah pusaka itu ada makhluk halusnya, ada jinnya, sehingga pusaka itu bisa memiliki tuah untuk kekebalan, untuk pengasihan, ya, untuk penjagaan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan kodam pusaka. Ya. Kodam pusaka itu adalah kodam yang berada di dalam sebuah pusaka. Jadi teman-teman Kamis Legi ya, dimanapun Anda berada, kalau di rumah Anda ada pusaka, entah itu nemu, entah itu beli, ya, entah itu nemu, entah itu beli, entah itu dikasih, ya, entah itu nemu, entah itu beli, entah itu dikasih, ya. Yang namanya pusaka itu pasti ada isinya, gitu ya. Tidak mungkin lah orang itu membuat pusaka keris itu tidak ada ritualnya, itu tidak mungkin. Nah, ritual-ritual inilah yang bisa menarik makhluk halus, yang bisa menarik kodam, yang bisa menarik jin. Itu yang disebut dengan kodam pusaka. Apakah teman-teman Kamis Legi ini memiliki kodam pusaka atau tidak? Ya, coba Anda periksa. Anda tidak di rumah Anda ada pusakanya ya. Entah pusaka itu nemu, entah pusaka itu beli, entah itu dikasih. Ketika Anda memilikinya, maka potensi Anda untuk memiliki yang namanya kodam pusaka itu ada. Sekali katakanlah 90% lah gitu ya. Tapi ketika Anda tidak memiliki pusaka, itu hanya kemungkinannya hanya 10%. Manakala teman-teman Kamis Legi ini ahli ibadah, ahli tirakat, itu akan menarik ya. Tubuh Anda ini seperti magnet gitu. Jadi energi spiritual Anda ini akan menarik magnet. Ini sudah saya buktikan ya, teman-teman Kamis Legi. Ketika saya waktu itu ya sering zikir, sering wirid, sering puasa ya, pergi ke sebuah tempat yang dimana tempat itu ada pusakanya, itu pasti nemplek gitu. Ya. Pasti nemplek kodamnya, pingin ikut. Enggak cuma sekali, berkali-kali gitu loh ya, pingin ikut gitu loh ya. Sampai diperlihatkan gitu loh, sampai diperlihatkan pusakanya ya. Pusakanya bentuknya ini ya. Ya. Cuma satu ya yang pernah saya bawa, yang saat ini saya bawa, ya ketemu dengan orang. Ini kodamnya ini ikut ya. Kodamnya itu bulat ya. Ngelipet ya. Kodamnya ngelipet. Saya tanya, kamu di mana? Saya ada di teman Anda yang baru kenal ini. Ya, berupa apa? Tumbak. Saya bilang sama teman saya yang baru kenal itu, kamu punya tumbak dengan ciri-ciri semacam ini. Ya, wadah mas. Nah, pulang dia, ambil itu tumbak, dikasihkan saya. Ya, dia cerita, bahwasanya dulu ya saya dipeseni sama pemilik tumbak ini. Nanti kalau suatu saat ada ciri-ciri seperti saya, suruh ngasihkan, wis ndak usah mahar-maharan, dikasihkan. Dia dikasihkan teman-teman, ada itu tumbaknya saya bawa sampai detik ini. Nah, itulah yang disebut dengan kodam pusaka. Ya, banyak fenomena-fenomena semacam ini ya, bisa kita dapatkan, bisa kita miliki gitu loh ya. Ketika spiritual kita itu bangkit, ketika energi batin kita itu kuat, kita itu seperti magnet bagi pusaka-pusaka tersebut.
Semoga ini bisa Anda pahami, semoga ini bisa Anda sikapi, ya. Bahwasanya Kodam Pusaka, ya, teman-teman kami lagi adalah makhluk halus, jin yang menempati sebuah pusaka. Jadi seperti itu, jin yang menempati sebuah pusaka. Jadi kalau misalkan Anda memiliki kodam pusaka atau pusaka gaib, kan ada tuh orang, wah ini di dalam tubuhnya ada keris, di dalam tubuhnya ada tumbak dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan pusakanya ada di dalam tubuhnya, bukan. Tapi makhluk halus tersebut ada di dalam tubuh orang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kodam pusaka. Contoh misalkan saya punya pusaka di rumah, ya, atau ini di rumah saya sini, ya, atau di rumah Malang misalkan, pusakanya ada di rumah Malang, ya, itu milik saya, maka biasanya kodamnya itu ikut dengan saya. Di dalam pusakanya itu kosong, biasanya seperti itu. Atau kadang ya di pusakanya ya di saya, sakarpe dewi, sakarpe udeli pusaka, ya. Tapi ketika kita katakanlah kita panggil, pasti datang. Nah, itu yang dimaksud dengan kodam pusaka atau pusaka gaib. Nah, semoga teman-teman kami lagi paham, ya, dengan apa yang saya sampaikan. Tentunya tidak semua yang lahir kami lagi memiliki kodam pusaka, ya. Jadi kodam pusaka ini melekat kepada perjalanan hidup seseorang, ya. Dan kita pun ketika kita tidak memiliki kodam pusaka, ya itu juga tidak ada masalahnya gitu loh, ya. Tidak paten gitu loh, kita tidak memiliki kodam pusaka ini tidak paten. Justru ketika kita ini tidak memiliki kodam, ya, justru ketika kita ini tidak memiliki kodam itu justru enak itu loh, ya. Kita tidak merawatnya, apalagi bulan Suro ini, ya, kalau Anda punya pusaka tidak mau ruat, tidak mau bersihkan, ini sangat-sangat berbahaya, ya. Karena ketika pusaka ini, ya, tidak kita bersihkan, maka pengaruh-pengaruh negatif dari pusaka itu sangat-sangat berbahaya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini tentang Ten Kamis lagi kodam pusaka supaya bisa Anda pahami, ya. Jadi kalau teman-teman Kamis lagi di rumah ada pusaka, entah itu beli, entah itu nemu, entah itu penarikan, entah itu dikasih, maka sudah pasti di dalam tubuh Anda ada kodamnya, ada makhluk halusnya, ada perewangannya. Dari mana? Dari perewangan yang menempati pusaka tadi, ya. Lah itu yang harus Anda kuasai ilmunya, itu yang harus Anda perhatikan, ya, supaya Anda tidak disesatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.